pemirsa, Kabar Siang kembali hadir menyapa Anda pada hari ini. Kami akan menghadirkan sejumlah kabar terbaru yang akan menemani Anda di akhir pekan hari ini. Kami akan menghadirkan sejumlah kabar lainnya terkait peristiwa yang terjadi di tanah air. Bersama saya Yola Mareskiti, inilah Kabar Siang selengkapnya. Pada tanggal 22 Maret 2021, di Jalan Raya RTM nomor 71 Depok, Jawa Barat, sebuah gerai toko frozen food berdiri bernama Frozen Point. Sesuai dengan namanya yaitu Frozen Point, usaha ini dibangun untuk menjadikan Frozen Point sebagai titik atau pusatnya frozen food. Kita ke kabar pertama pemirsa, dinamika harga BBM, pengaruh pendapat ojek online. Pertanggal 1 Oktober 2022, harga semua jenis BBM mengalami kenaikan. Pertalite naik menjadi Rp10.000, sedangkan untuk Pertamax naik menjadi Rp14.150 dan turun menjadi Rp13.550 mulai tanggal 1 November 2022. Karena adanya perubahan harga BBM tersebut akhirnya menghebohkan masyarakat. Namun pemerintah mengelak jika kebijakan ini dibuat untuk melindungi rakyat dari meningkatnya harga minyak dunia. Driver ojek online mengaku memiliki keluhan terkait dengan harga BBM karena penghasilan yang mereka dapat berkurang dari sebelumnya naik harga BBM. Kenaikan BBM tidak hanya memberatkan para driver ojek online yang menggunakan BBM sebagai kebutuhan utama dalam mendapatkan penghasilan, kenaikan ini juga ikut memberatkan masyarakat luas. Para driver berharap pemerintah dapat membuat kebijakan yang tidak menyusahkan driver ojek online.
selanjutnya adalah tanggapan masyarakat terhadap padatnya kereta arah Bogor. Penumpang kereta api Jabodetabek di Stasiun Manggarai, Jakarta terpantau padat untuk rute ke arah Bogor dan Bekasi pada pulang kerja. Selasa 20 Desember 2022 sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat, penumpang kereta di jalur Bekasi, Bogor termasuk Depok lebih padat dibandingkan kereta dari arah sebaliknya, yakni Jakarta Kota, Tanah Abang maupun Tebet. Generasi penumpang kereta tampak berlari-lari untuk mengejar kereta saat transit atau perpindahan antar peron, khususnya kereta jalur Bekasi yang tersedia di jalur 4 dan Bogor di jalur 6. Sementara itu, kondisi kereta tujuan Bogor yang datang dari Jakarta Kota maupun stasiun Tanah Abang sudah padat setibanya di stasiun Manggarai terutama di gerbong bagian depan maupun bagian dalam. Kepadatan kereta tersebut mengakibatkan lamanya kereta mencapai stasiun tujuan. Penumpang yang transit di stasiun Manggarai yang jumlahnya juga cukup banyak tidak semuanya bisa ke bagian tempat duduk, tetapi karena padatnya kereta ke arah Bogor, sebagian besar penumpang kereta hanya ke bagian berdiri, itu pun juga harus berdesak-desakan dengan orang sekitar. Baik pemirsa, saya sudah bersama pengguna KRL Indonesia dengan Bapak siapa? Kevin. Dengan Bapak Kevin, apakah ada keluhan yang dirasakan saat menaiki kereta arah Bogor pada saat jam padat? Ya paling ini aja sih, kan padat ya, jadi kadang nggak kebagian tempat duduk atau mungkin jadi berdiri, jadi itu mungkin ya capek aja, pegel. Oke. Lalu ketika kereta tiba nih, apakah langsung naik atau menunggu kereta selanjutnya tiba setelah melihat kondisi kereta? Ya tergantung kondisi kereta juga, mungkin kalau padat banget tuh, yang saking padatnya sampai nggak bisa masuk tuh emang rada susah, jadi nunggu kereta lain aja. Lalu apa yang dilakukan pada saat menunggu kereta tiba? Ya paling ya sambil nunggu-nunggu aja, main HP aja sih. Main HP. Ya. Terus mungkin Bapak Darel ada saran atau kritik terhadap PT Kereta Api Indonesia terkait kepadatan ke arah Bogor? Ya mungkin untuk sementara ini sih lebih diproperin lagi keretanya biar lebih nyaman dan untuk dengan porsi manusia yang banyak lah. Kita kan soalnya banyak yang ke arah Jakarta dan Bogor, jadi pasti padat kan. Jadi keretanya mungkin lebih properin lagi aja. Oke, begitu pemirsa yang dapat sampaikan. Makasih banyak Pak atas waktunya. Oke pemirsa, karena ramainya dan padatnya pengguna kereta ke arah Bogor, Depok, dan Bekasi, banyak juga pengguna kereta yang turun di stasiun untuk pindah ke kereta lain yang lebih sepi agar menghindari berdesakan dengan penumpang lain, bahkan di gerbong khususnya wanita penuh akan penumpang. Saya Amar Arya Saputra, pamit undur diri. Pada tanggal 22 Maret 2021, di Jalan Raya RTM nomor 71 Depok, Jawa Barat, sebuah gerai toko frozen food berdiri bernama Frozen Point. Sesuai dengan namanya yaitu Frozen Point, usaha ini dibangun untuk menjadikan Frozen Point sebagai titik atau pusatnya frozen food.
kembali lagi bersama saya di Kabar Siang. Berita berikutnya ada penggunaan QRIS. Seiring dengan pusatnya perkembangan teknologi, muncul tren baru dalam metode pembayaran. Tren ini dimulai disukai masyarakat yang lebih menyukai pembayaran praktis. Bank Indonesia mengeluarkan pembayaran dari e-wallet dengan nama QRIS. QRIS digunakan sebagai wadah untuk pembayaran non-tunai. Alat pembayaran non-tunai ini dapat menerima pembayaran dari mana saja yang mendukung QR kode seperti OVO, GoPay, Dana, Link Aja, atau ShopeePay, dan mobile banking yang sudah dilengkapi dengan QRIS scanner. Dalam penggunaan QRIS sangat mudah, pengguna hanya perlu mengunduh aplikasi pembayaran pada smartphone dan pastikan sudah mendaftarkan diri ke salah satu penyelenggara jasa sistem pembayaran, PJSP, serta saldo yang tersedia. Melalui aplikasi yang telah diunduh, pengguna hanya perlu scan barcode QRIS pada merchant, memasukkan nominal, memasukkan PIN, lalu klik bayar. Transaksi akan segera diproses dan mendapatkan notifikasi yang berupa bill. Baik pemirsa, berikut ada berita terakhir. Modifikasi motor menurut tanggapan mahasiswa. Modifikasi motor adalah pengubahan yang dilakukan pada kendaraan motor dari bentuk standar pabrik menjadi berbeda dari sebelumnya. Perubahan yang dilakukan tidak menyeluruh, melainkan hanya pada beberapa bagian bodi kendaraan saja. Selain itu, modifikasi pada kendaraan dilakukan menggunakan barang jadi atau aftermarket. Saya Yolama Reskiti, mohon maaf jika salah kata. Sampai jumpa di kabar selanjutnya dan terima kasih. Modifikasi merupakan hal yang cukup diminati dan juga digemari para pecinta otomotif. Untuk para pecinta otomotif, mereka memodifikasi kendaraan mereka dengan beragam tujuan dan kebutuhan. Ada yang memodifikasi untuk menambah rasa percaya diri dan juga memuaskan kepuasan tersendiri.